Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup udara pagi yang sejuk, masih diberi kesempatan merasakan segarnya air wudhu, dan juga masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal soleh dan menambah amal ibadah serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berbagai macam amal soleh Allah bukakan di hadapan kita semuanya. Mulai dari menyempurnakan wudhu, langkah menuju masjid, doa masuk masjid, kemudian sholat sunnah, dan yang terbesar adalah sholat subuh secara berjamaah, kemudian zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah sekarang kita duduk bersama di sini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengkaji pelajaran-pelajaran dalam Islam, yang khususnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Kita lanjutkan satu poin lagi, yaitu poin nomor 27 dari tanda-tanda kiamat, yaitu tasyabbubul masyikhah. Tanda kiamat nomor 27 adalah banyaknya orang-orang tua berlaga seperti anak muda. Banyaknya manula yang berlagak menjadi pemuda atau pemudi, ya. Tasyabbubul masyikhah artinya orang-orang yang sudah sepuh tapi berlagak anak muda. Apa nggak boleh Ustadz? Katanya Bang Roma Irama ganti gigi palsu kembali muda lagi dan sebagainya. Kita lihat dulu ya yang dimaksud dalam bab ini seperti apa. Bukan berarti Islam melarang, wah seorang sudah sepuh, energik dan lain-lain. Ada poin-poin yang menjadi tanda kiamat, tidak semuanya. Ada hadis diantaranya yang pertama dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis sawad ka hawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Akan ada kaum yang menyemir rambut atau janggut mereka di akhir zaman dengan warna hitam, seperti dada-dada burung merpati, dan mereka tidak akan mencium bau surga, ya. Maja fi hadzal hadis waqi'un fi hadzal zaman fa innahu intasyara bainar rijal, itu sibghu lahahim wa ru'usihim bis-sawad. Apa yang disampaikan dalam hadis ini sudah menjadi fakta dan realita pada zaman ini, di mana banyak tersebar di antara para lelaki yang menyemir janggut dan rambut kepala mereka dengan warna hitam.
Jadi fokusnya adalah yang dimaksud banyaknya kaum laki-laki yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Sebenarnya dibolehkan menyemir rambut, tapi dilarang yang warna hitam. Ya. Nah, tapi karena ingin kembali muda lagi, akhirnya janggutnya disemir warna hitam seperti usia 25 tahun. Padahal usianya sudah 59 tahun, misalkan. Kalau mau disemir yang lain, boleh. Ya, sebagaimana hadis, dan di sini jelaskan, qultu, saya mengatakan, maksudnya penulis ya, qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sibghi syi'ri ra'si wal lihyati bisawad fa fis sahih an Jabir bin Abdullah. Maka Rasulullah melarang menyemir rambut, kepala dan janggut dengan warna hitam. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, utiya bi Abi Kuhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu katsaghamah bayadun. Pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, maka datanglah Abu Kuhafah, ini adalah bapak dari Abu Bakar As-Siddiq, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambut, kepala serta janggutnya itu seperti sagomah. Jadi ada tanaman pohon yang bunganya dan warna pohonnya itu sangat putih sekali. Ya, gambarannya mungkin kalau bahasa kita kayak kapas mungkin ya Pak. Dan pohon kapas tuh bunganya kan putih sekali Pak itu. Makanya dijadikan kapas. Nah, maka Abu Kuhafah ini, ayah dari Abu Bakar, datang menghadap Rasulullah SAW, di mana rambut kepala beliau dan janggutnya putih full, Pak, tidak ada yang tersisa, putihnya itu full. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Wahai Abu Kuhafah, rubah semuanya, baik rambut, kepala maupun jenggot, warnanya rubah, silakan dirubah. Tapi jauhi warna hitam, jangan warna hitam. Silakan selain hitam boleh, mau coklat, mau kemerahan, asal jangan ekstrim warnanya biru dongker gitu ya. Kan lucu ya, ada yang biru ya mendekati seperti gelap tapi jangan sampai hitam. Pokoknya jangan hitam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang itu tidak suka dengan uban. Kebanyakan orang tidak suka dengan uban karena identik tua. Ya, kadang umurnya baru 40 sampai tua ketok tua. Uannya akeh. Sehingga banyak orang tidak suka uban. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan dalam hadis lain, asyaibatu nurul mu'min. Uban itu cahaya orang-orang beriman. Dan juga salah satu tafsir dari surat Fatir ayat 37, bahwa uban itu adalah pemberi peringatan, sengaja dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat kematian. Maka orang yang punya uban atau rambut kepala, janggutnya, kumisnya beruban, maka dia dapat bonus peringatan, ada alarm dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya itu sudah dekat dengan kematian. Walaupun bisa jadi yang ubannya sudah putih, matinya lebih lama daripada yang hitam rambutnya, tidak mesti, tapi ini adalah bonus dari Allah, peringatan. Dan boleh dirubah warnanya asal jangan warna hitam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian dalam hadis tadi yang dimaksud kahawasilil hamam, seperti dada burung merpati. Jadi maksudnya dibentuk, di jenggotnya itu dibentuk. Kan ada Pak orang itu yang sebenarnya di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh, terus dikerok, dibentuk, hanya sini saja terus digaris gitu ya. Ya, supaya unik dan tampak lebih muda. Jadi yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda kiamat itu banyaknya orang tua berlaga seperti anak muda, itu salah satunya menyemir rambut dan jenggotnya dengan warna hitam. Di mana ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyengaja memberi uban untuk peringatan, nah dia hilangkan peringatan itu.
Tapi kalau dengan warna lain, dia masih menyadari bahwa ini saya sudah nggak muda lagi, gitu. Dan setiap orang kecepatan atau percepatan munculnya berbeda-beda, ya. Kalau Rasulullah SAW saat beliau wafat usia 63, maka uban beliau itu tidak sampai 20 lembar, ya, tidak sampai 20 lembar. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak identik kalau orang banyak uban, wah wong iki kakean mikir, belum tentu Pak ya. Sehingga banyak orang yang salah persepsi, ini sebenarnya mungkin mitos, bahwa orang uannya akeh iki kakean mikir, ya. Ya tergantung, kalau dia seorang pemikir, banyak menghasilkan karya-karya, ya tidak masalah. Tapi itu tidak bisa dibuktikan, ya. Belum tentu. Orang yang banyak mikir terus beruban, belum tentu, belum tentu. Dan juga banyak mikir tidak selalu konotasinya negatif. Tergantung yang dipikirnya apa. Bukankah juga para ulama adalah para pemikir, ya? Para pemimpin adalah para pemikir. Para pengusaha, para pemikir. Tidak ada pengusaha itu tidak mikir. Pokoknya asal jalan, asal melakukan, tidak ada, pasti mikir. Tidak ada masalah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang positif. Dan tidak ada bukti yang empiris, bukti empiris bahwa orang banyak mikir ubannya banyak, belum tentu. Tidak selalu seperti itu. Maka kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang sudah berusia lanjut lalu bergaya seperti anak muda, bukan berarti semuanya salah. Misalkan ada bapak-bapak usianya sudah 60, kemudian pakai sepatu kets, pakai celana jeans, ya. Silakan, tidak ada masalah selama akhlaknya, perbuatannya ya baik. Karena yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah merubah warna rambut dan jenggot menjadi hitam sehingga berlagak seperti anak muda. Ya. Yang terpenting adalah setiap orang harus menjaga muru'ah, yaitu harga dirinya, jangan merendahkan harga dirinya. Jangan melampaui batas dalam bergaya, ya. Usianya 65, rambutnya ngepang, itu kan aneh gitu, Pak. Rambutnya dicostras, waduh, itu kan terlalu aneh. Ya, kalau sekedar pakaian yang rapi, kemudian lebih muda dari usianya, monggo dipersilakan, tidak ada larangan. Ya, kalau itu justru membawa kebaikan malah lebih baik. Istrinya juga senang, wah suami saya tampak lebih muda, pakaiannya rapi, bersih, ya. Walaupun usianya 65, serasa 45 gitu ya. Ibu-ibu juga demikian ya, asal jangan melampaui batas yang merendahkan harga diri sendiri sehingga orang memandangnya rendah. Usianya 70 tapi berdandannya ibu-ibu usia 20, ya terlalu itu ya, ambil jalan tengahnya saja. Karena kalau usia 70 pakaiannya anak usia 20 nanti jadi bahan tertawaan malah. Ya. Artinya kita pahami hadis ini lebih fokusnya tadi pada hadis tentang merubah warna rambut dan jenggot. Adapun yang lainnya selama tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan harga diri setiap orang, maka silakan diperbolehkan dengan pakaian-pakaian yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua tanda kiamat, yaitu meluas dan merajalelanya kekejian, pemutusan tali silaturahim dan buruknya bertetangga, serta orang-orang tua yang berlaga anak muda, khususnya menyemi rambut dan jenggotnya dengan warna hitam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari fitnah-fitnah akhir zaman dan juga dari segala musibah-musibah di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.